Sementara itu, di gedung grup SH, seseorang bertanya apakah sudah memeriksanya. Lalu orang lain menjawab, iya. Dikatakan jika Nona Muda Cerin ingin meminta bantuanmu untuk membantu seseorang pria yang disebut dengan Meng Xiwo. Ini adalah tantenya si Cerin, Han Mina. Meng Xiwo, siapa orang ini? Jadi keponakanku ingin meminta ku melakukan sesuatu karena pria ini. Apa hubungan mereka? Si tante penasaran. Di sana manajer berkata kami tidak dapat mengkonfirmasi lebih tepatnya, namun dikonfirmasi jika Nona Muda Han Cerin dan Meng Xiwo beberapa kali bertemu, mungkin sekitar 2 atau 3 kali setiap minggunya. Di sana si tante hanya bisa apa? Mereka saling bertemu. Iya, dikatakan juga mereka berdua bertemu berduaan di dalam gedung grup SH. Hanya mereka berdua. Sambil mengingat-ingat sifat si Cerin. Apa ini? Cerin bertemu dengan laki-laki, seorang anak yang bahkan tidak bisa menunjukkan ketertarikan pada apapun ketika didekati. Banyak sekali selebriti dan generasi penerus kedua oleh para konglomerat, dan sekarang keponakan kami menemui pria ini. Sebagai tantenya aku tidak bisa berdiam diri saja, kata si tante. Sementara itu di rumah Meng Xiwo, berkat dirimu, sekarang aku memiliki 1000 subscriber guru. Hercules sedang bersujud kepada Xiwo karena sudah mendapatkan kenaikan subscriber yang lebih hebat lagi dari mulai 90 ke 1000 sekarang. Terima kasih banyak, maafkan aku atas ketidaksopananku sebelumnya, kata Hercules. 1000 subscriber, dia mendapatkan 300 hanya semalam ya. Terakhir kulihat hanya 700 sekian dan sekarang 1000, kata Xiwo. Bangunlah, kata Xiwo. Aku memang sedikit merasa membencimu guru. Bagaimana aku bisa menegakkan kepalaku setelah tindakan yang berdosa seperti itu? Ayolah, aku dapat mengerti kau kecewa karena aku terlambat. Bahkan aku bilang jika aku akan mengejarimu. Jadi bangunlah, ayo cepat. Namun di sana si Hercules malah semakin bersujud. Jedag. Apa yang kau bicarakan guru? Maafkan aku, sekali lagi maafkan aku, kata Hercules. Sudah sewajarnya kau sibuk guru. Ini adalah kesalahanku karena tidak bisa menunggu dan mendesak dirimu. Ayolah, cukuplah. Jadi apa yang terjadi pada Sphinx? Kau tidak benar-benar membunuhnya kan? Ya, dia tidak mati, kata Hercules. Hatiku tergerak ketika mendengar dia memohon untuk hidupnya. Jadi aku mengurangi kekuatanku dan memukul dia sepelan mungkin. Mengurangi kekuatanmu sepelan mungkin. Jika kulihat videonya itu, gue rasa 100 kali lipat dari pukulanku yang biasa, kata Xiwo dalam hatinya. Setelah itu aku merobek dia. Dia tidak keberatan dengan itu. Apa-apaan itu, tidak ada sukarela memberikanku ini sebagai rasa syukurnya, kata Hercules. Namun di sana Hercules telah memberikanmu subscription. Pemberitahuan muncul. Di sana Xiwo hanya kaget. Subscription, apa ini? Di sana Hercules berkata, biasanya aku mendapatkan keanggotaan channel Sphinx dengan merobek. Maksudku aku mendapatkan sebagai ganti untukmu, tapi aku akan menggunakannya. Sekarang aku tiba-tiba memikirkanmu dan memutuskan untuk mencuri. Maksudku menukarnya. Sambil panik berkata seperti itu. Dengan kata lain, channel subscribernya bertambah lagi. Asalnya 2, sekarang menjadi 3 lagi. Aku bisa mensubscribe 1 channel lagi secara gratis. Terima kasih, lumayan. Mempertimbangkan biaya subscribernya setara dengan 10 juta. Menambah 1 subscriber benar-benar bermanfaat bagiku, kata Xiwo. Aku senang kau menyukainya guru. Akhirnya mereka pun bersalaman. Oh ya, ngomong-ngomong, Sphinx juga memberikanku hal yang lain. Aku juga akan berikannya padamu. Apa? Lalu pemberitahuan muncul. Hercules telah memberikan sebuah 1 kali voucher makan gratis dengan Cleopatra. Voucher makan dengan Cleopatra? Maksudnya Queen of Egypt itu maksudnya, kata Xiwo. Aku dengar dia sangat cantik. Mereka bilang dia secantik Aphrodite. Kumohon pergilah dan temui dia sekali saja. Xiwo yang tidak pernah berkencan seumur hidupnya langsung berkeringat dingin akan berkencan dengan salah satu dewi tercantik di mitologi. Apa-apaan ini, kata Xiwo. Sementara itu akhirnya kita dibawa ke suatu restoran. Di sana ada pelayan yang berkata, ini adalah makanan yang Anda pesan, Tuan. Oh iya, terima kasih. Rupanya itu adalah Xiwo yang sudah sampai di restoran. Bagaimana semua ini berakhir seperti ini, kata Xiwo sambil tersenyum. Di sana juga ada seorang gadis yang berkata, halo Tuan Xiwo. Dan itu adalah Cleopatra. Wow. Kalau dilihat-lihat si Cleopatra ini desain awalnya kayak si Han Cerin ya. Bentuk mukanya, matanya cuman beda di rambut doang.
Membayangkan diriku melakukan kencan malam dengan Cleopatra benar-benar tidak masuk akal. Jika orang-orang melihat ini, pasti mereka berpikir aku gila. Pada satu momen tertentu, mungkin aku memang benar-benar gila, tapi dia benar-benar cantik, kata Siwo. Seorang pria sejati menghargai kebijakan dan memberi sedikit kesan pada penampilannya, kata Siwo. Berkata seperti itu, tunggu, kecantikannya dapat meningkatkan profisiensi gentlemanku. Sementara itu Cleopatra berkata, Tuan Siwo, ya kenapa kita tidak menikah saja? Siwo yang kaget mendengar hal itu dari Cleopatra langsung memuntahkan isi minumannya yang ada di mulut. Oh, maaf, apa yang kau bicarakan? Kau pasti berpikir aku sudah kehilangan akalku ya? Ya, aku tidak menyangkalnya sih. Sejenak aku bilang dalam hatiku bahwa kau sudah gila, kata Siwo. Jahat sekali, kata Cleopatra. Kau dulu yang membicarakannya, lagi pula ujug-ujug seperti itu. Memangnya apa lagi yang bisa kupikirkan? Sementara itu profisiensinya naik lagi. Aku hanya bercanda, siapa sangka jika kau akan benar-benar berpikir seperti itu, kata Cleopatra. Apa kau adalah tipe pria yang nakal, kata si Cleo. Aku hanya bicara yang sebenarnya, kata Siwo. Ini adalah pertama kalinya aku diperlakukan seperti ini oleh seorang pria. Mereka selalu bilang jika mereka berniat untuk melakukan apapun untuk diriku. Rupanya di sini terlihat, kalau dilihat jelas ya, atau dilihat baik-baik, si Cleopatra ini muncul kayak si Hercules berbentuk hologram di handphonenya Siwo gitu. Di sana Siwo berpikir, kelihatannya memang seperti itu. Pria mana pun pasti akan melakukan apapun demi senyumannya yang menawan. Mereka bukan hanya akan memberikan hati dan empedu mereka, tetapi juga usus, jantung, pankreas, lalu ginjal, apapun yang bisa diberikan olehnya kepada Cleopatra. Sementara itu Cleopatra berkata, jadi bagaimana? Kenapa kita tidak menikah saja? Lalu Siwo berpikir dalam hatinya, kenapa ujung-ujung menikah sih? Ujung-ujungnya menikah. Kenapa selalu membawa-bawa hal ini, kata Siwo. Kau bercanda kan? Ayo, aku ini manusia biasa, lebih baik kita serius saja. Namun di sana si Cleo berkata, tidak, kali ini serius. Jika begitu, itu semua tidak cukup bagiku untuk menolak tawaranmu, kata Siwo. Apakah aku terlihat buruk di matamu, kata si Cleo. Jauh dari itu, hanya saja kita tidak bisa bertemu secara langsung, bukan, kata Siwo. Apakah cinta membutuhkan sentuhan fisik, kata si Cleo. Memang seperti itu kan, tapi aku pikir hal itu terjadi sampai batas tertentu. Sebenarnya aku pikir itu sangat dibutuhkan. Memang benar-benar cinta itu membutuhkan fisik, Nona. Namun di sana si Cleo berkata, sepertinya kau tidak memiliki keinginan apapun dariku. Ya, kata Siwo, hanya aku tidak menyerah pada godaan saja. Jika dia adalah orang yang aku sayang, aku juga akan memberikan semuanya padanya, kata si Siwo. Namun di sana setelah dia mendengar hal itu, benarkah? Ya ampun, aku benar-benar jatuh cinta padamu, Tuan Siwo. Ayolah, kita semua tahu itu adalah omong kosong, kata Siwo dalam hatinya. Apa kau baru saja jika berpikir aku mengatakan omong kosong? Wow, bagaimana dia melakukannya ya? Mungkin si Cleo ini punya jurus pembaca pemikiran atau semacamnya kali ya. Setiap Siwo memikirkan sesuatu, dia berhasil menebaknya. Ya, meskipun itu adalah sebuah kebohongan, apa kau tidak bisa berkata tidak saja? Tidak, aku tidak bisa, kata Siwo. Sementara itu, profisienku terus naik. Profisiensi dari level SS ku, gentlemanku yang telah meningkat dengan laju paling lambat tidak kurang dari itu. Tapi sekarang naik meningkat begitu saja. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang dapat terjadi jika aku tidak waspada, kata Siwo sambil melihat pemberitahuan di depannya. Lagi pula aku manusia, aku tidak bisa bertemu denganmu, Nona Cleopatra. Kau sama sekali tidak terlihat seperti manusia, ucap si Cleo. Ayolah, dari mana hal itu bisa terjadi? Apa kau memiliki masalah di bagian itu? Apa maksudnya itu? Apakah kita perlu menyelesaikan makan malam sekarang juga? Ya udah, kalau kau berkata seperti itu lagi, aku akan cabut dari sini, kata Siwo. Hehehe, aku hanya bercanda. Ayolah, jangan marah. Namun, kata si Cleo, bagaimana jika kau bisa menjadi seorang dewa? Si Cleo berkata seperti itu dengan muka seriusnya. Apa? Seperti yang kau katakan, aku adalah manusia. Iya, aku tahu, tapi aku juga pernah menjadi seorang manusia, kata si Cleo. Jika kau menjadi seorang dewa, kita bisa bertemu. Sebenarnya ada cara agar kita bisa bertemu, bahkan jika kau tidak ingin menjadi dewa. Hah? Benarkah? Siwo yang terkejut mendengar hal itu. Aku baru tahu tentang hal ini. Jadi kita bisa pergi ke alam dewa. Itu artinya sama seperti yang baru saja ku bilang, kau dan aku bisa bertemu bahkan jika kau bukan menjadi dewa, kata si Cleo. Lebih tepatnya aku bisa bertemu dirimu. Memangnya itu mungkin? Sejauh mana? Yang ku tahu, dimensi kita tidak berurusan satu sama lain, bukan?
Aslinya sih iya, kata si Cleo. Aslinya, tapi berarti apa ada cara lain untuk menghubungkan dunia atau dimensi kita? Lalu si Cleo berkata, bukankah kau sudah dan aku sudah bertemu? Apa maksudnya itu? Orang yang datang dari GoTube, kalau ku ingat-ingat lagi juga, mungkin dia adalah dewa, tapi aku tidak mengerti sama sekali. Kau mengenal dirinya? Sebenarnya itu adalah saat dia akan membisikkan sesuatu, dia mendekatkan mulutnya dan wajahnya ke kuping Siwo. Di sana Siwo hanya bisa merasa malu dengan hal itu. Namun di sana dia dikerjai oleh si Cleo. Itu adalah sebuah rahasia. Ting, sambil mengedipkan matanya. Kau tidak bisa selalu menangkap rahasia para wanita, kata si Cleo. Meng Siwo berada di restoran sekarang. Iya, sementara ini adalah gedung perkantoran grup SH lagi. Ternyata di sana ada si tante. Lalu manajernya berkata dia memesan 2 makanan di sebuah restoran sendirian dan sekarang sedang makan. Apa yang harus kita lakukan? Si tante yang kaget mendengar itu. Hah? Dia memesan 2 makanan di sebuah restoran sendirian. Ku dengar jika Chairin tertarik pada pria ini. Jadi aku ingin melihatnya sendiri. Apakah pria ini adalah pria yang baik? Dia sepertinya agak-agak halu, kata si tante. Sambil memikirkan, tentu saja Chairin selalu menjadi tipe orang yang dapat mengurusi segalanya sendirian. Tapi seorang wanita cenderung kehilangan rasionalitasnya ketika bertemu dengan pria yang diidolakannya atau dikaguminya. Sambil membayangkan si Siwo. Untuk seorang yang dapat tidak terlihat normal, berani-beraninya dia mendekati keponakanku. Ya, aku harus memastikannya sendiri, kata si tante sambil menggigit jarinya. Ayo pergi dulu. Baik, kata si manajer. Rahasia, kata Siwo. Sementara itu kita dikembalikan ke scene Siwo. Tidak ada hal yang tidak bisa kukatakan pada suamiku, jadi kurasa kita harus menikah dulu agar tidak ada rahasia di antara kita. Aku bahkan bisa mengatakan padanya jumlah tai lalat di tubuhku. Kau tahu? Siwo yang malu mendengar hal itu. Mohon. Kumohon berhentilah bercanda, Nona Cleo. Aku tidak bercanda, aneh sekali. Normalnya pria sudah akan meneteskan air liurnya setelah aku mengatakan itu. Dan kau juga tidak memiliki niatan untuk bertanya cara melintasi dimensi. Ya, asal kau tahu saja, aku baru saja akan beritahumu. Aku merasa jika aku memberitahumu, segalanya tidak akan mendatangiku lagi. Namun di sana Siwo berkata dalam hatinya, bukankah itu berarti dia tak akan memberitahuku jika dia ingin bertemu denganku lagi, kata Siwo. Kau baru saja berpikir jika aku tidak akan memberitahu, kan? Sesuai dugaanku, kau lugas sekali, kata si Cleo. Iya, kata Siwo. Apa kau benar-benar tertarik untuk menikahiku, kata Cleo. Tidak, ayo selesaikan saja kita di sini. Kencan kita sudah berakhir di sini, kata Siwo. Siwo yang bangkit dari kursinya. Dia berpikir, aku tidak memiliki pertanyaan apapun dan lagi pula, jika aku terus bicara di sini, aku yakin orang akan berpikirku sudah gila. Orang lain melihat diriku bicara dengan handphone dan aku sendiri. Ketika melihat layar hitam, lalu aku bicara sendiri, orang-orang pasti menganggapku sudah tidak wajar. Namun di sana si Cleo berkata, aku benar-benar ingin bertemu denganmu lagi, Tuan Siwo. Apa aku bisa berlangganan pada channelku? Apa tujuanmu selama ini adalah untuk aku subscribe channelmu? Tidak heran dia secara terang-terangan menggodaku untuk menikahinya. Rupanya cuma buat nge-subscribe channelnya dia sendiri, kata Siwo. Awalnya sih tidak, tapi tidak lagi. Aku benar-benar ingin berkencan dengan dirimu, Tuan Siwo, kata si Cleo. Aku ada urusan dengan berlangganan pada channelmu. Apa urusannya dan apa hal baiknya untukku? Ya, itu adalah salah satu cara agar aku bisa menemui lagi. Kau tahu, kata Siwo. Untuk menunjukkan ketulusanku, biar aku memberitahumu satu hal lagi, kata si Cleo. Tidak semua dewa mempunyai channel GoTube. Tidak semua dewa mempunyai channel GoTube. Omong kosong macam apa itu? Channel kan tinggal dibikin begitu saja, kata Siwo. Yang lebih penting, kenapa dia tidak berpikir untuk menikah? Hei, aku tidak peduli lagi. Dan akhirnya Siwo pun meninggalkan tempat itu. Di sana dia melihat handphonenya dan berpikir bagaimanapun juga profisiensi gentlemanku tidak pernah naik sebanyak ini. Tapi sekarang naik 7% setelah berkencan. Edan banget si Cleo itu, benar-benar bermanfaat bagiku, kata Siwo. Mungkin itu bukan ide yang buruk untuk berkencan dengan dia sekarang, karena profisiensi gentlemanku bisa naik dengan banyak jika aku berkencan dengannya, kata Siwo. Apa yang kupikirkan? Ayolah, aku tidak boleh melakukan hal hina seperti itu. Berapa banyak dungeon yang perlu aku serang sampai akan menjadi hunter kelas A? Sudahlah, sekarang ayo serahkan saja semua padaku. Namun tiba-tiba saja dia melihat sesuatu. Seoah, apa ini? Hari ini adalah hari ulang tahun Seoah. Belakangan ini aku tidak terlalu memperhatikannya sehingga aku benar-benar lupa. Rupanya hari ini ada hari ulang tahun adiknya, si adik
yang belum dikasih kado ulang tahun. Aku hampir saja lupa soal ulang tahun tidak hanya ulang tahunnya saja. Tiba-tiba keluar dari restoran pergi ke rumah karena ngomong-ngomong apakah ini alasan mengenai kenapa aku melakukan ini, direktur. Akhirnya si tante sudah sampai di restoran. Apa maksudmu, kata si direktur atau si tante. Aku mengerti jika kau penasaran dengannya, tapi apa ada alasan sampai kau harus datang langsung, kata manajernya. Karena ini berhubungan dengan Cherin. Apa maksudnya itu? Aku akan menunggumu, jadi tolong tetap berada di dalam mobil. Lupakan saja, dia akan segera keluar secepatnya, kata si tante. Cari tempat supaya kami bisa bicara. Pasti kami akan sedikit canggung untuk berbicara dalam rumah Karnal. Berhati-hatilah agar tidak terlihat kasar. Baiklah, aku akan mencatat. Namun tiba-tiba saja sebelum omongannya terselesaikan, tiba-tiba saja terjadi guncangan yang sangat besar. Apa ini? Pembobolan penjara? Pembobolan gate kah? Atau yang lainnya? Namun perhatian, pembobolan gate telah terdeteksi dalam radius 30 meter. Para warga diharapkan evakuasi. Di sana si tante berpikir, apa? Dungeon break dalam 30 meter? Lalu dia melihat ledakan tiba-tiba ada di sana. Jangan bilang ini. Dar. Lalu kobaran api sudah mulai menyambar. Angin pun mulai bertiup dengan kencang di sana. Keadaan sudah mulai kacau. Tiba-tiba saja kacau seperti itu. Ini bukan latihan, kata seseorang di sana. Ketika diverifikasi, dungeon itu adalah dungeon kelas B yang mengalami gate break.